Selamat siang Pak, saya atas nama Krisensiana Endah. Dengan saya Lydia Longlengite. Kami dari kelas 1 A3 Ilmu Sosiatri akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang ragam bahasa. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian dari ragam bahasa. Ragam bahasa merupakan bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian. Di dalam ragam bahasa tersebut tidak berfungsi sebagai atribut tetap. Seorang pembicaraan bahasawan yang kompeten biasanya menguasai berbagai jenis ragam bahasa dan mampu menyesuaikan ragam yang dipakai dengan situasi dan tujuan berbahasa. Pada pokok materi dari ragam bahasa, kami akan menjelaskan tentang cara pandang penutup ragam bahasa. Dilihat dari cara pandang penutur atau pembicaranya, ragam bahasa Indonesia dibedakan menjadi 4, yaitu pertama, ragam dialek. Ragam dialek merupakan variasi bahasa yang digunakan oleh bangsawan zaman dahulu di wilayah tertentu yang memiliki ciri khas turun naiknya nada dan panjang pendeknya bunyi. Contohnya seperti gue udah baca buku itu. Yang kedua, ragam terpelajar. Perbedaan bahasa yang digunakan oleh orang yang berpendidikan dan orang yang tidak berpendidikan dengan ciri yang ditimbulkan dari pelafalan katanya. Contohnya, saya sudah membaca buku itu. Yang ketiga, ragam resmi. Ragam resmi digunakan saat situasi resmi seperti rapat dan pertemuan. Contohnya, saya sudah membaca buku itu. Yang keempat, ialah ragam tidak resmi. Ragam tidak resmi digunakan saat situasi tidak resmi seperti pergaulan dan percakapan pribadi. Contohnya seperti saya sudah baca buku itu. Pada pokok materi ragam bahasa yang keempat, kami akan menjelaskan tentang macam-macam ragam bahasa. Ragam bahasa dibagi menjadi 2, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur dan dasarnya. Ragam lisan memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari ragam lisan yaitu dapat disesuaikan situasi dan bahasanya lebih ekspresif. Dan kekurangannya ialah dipengaruhi waktu dan kondisi dan sulit dipahami apa yang dibicarakan. Ragam bahasa yang kedua ialah ragam tulis. Ragam tulis merupakan bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan rangkaian huruf sebagai unsurnya. Kelebihan dan kekurangan ragam tulis yaitu 1. Tidak terikat waktu dan kondisi. 2. Ekspresi penulis dengan tanda baca dalam mengungkapkan ide. Kekurangannya yaitu tidak dapat bertatap muka. pada materi ragam bahasa yang kelima, kami akan menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya variasi bahasa. Faktor penyebab terjadinya variasi bahasa dibedakan menjadi 3, yakni 1. Latar belakang geografis dan sosial penutup. 2. Pokok pembicaraan. Dan 3. Media pembicaraan. Pada materi ragam bahasa yang keenam, kami akan menjelaskan tentang fungsi ragam bahasa. Fungsi ragam bahasa dapat dibedakan menjadi 4, yakni 1. Alat berkomunikasi. 2.
alat mengekspresikan diri. 3. Alat berinteraksi dan beradaptasi. Dan yang keempat, alat kontrol sosial. Fungsi dari alat berkomunikasi ialah penyampaian pesan atau makna oleh seseorang kepada orang lain. Dalam hal ini, respon pendengar atau lawan komunikasilah yang menjadi perhatian utama. Alat mengekspresikan diri dan sebagai alat komunikasi sekaligus pula merupakan alat untuk menunjukkan identitas diri. Melalui bahasa, kita dapat menunjukkan sudut pandang kita, pemahaman kita atas suatu hal, asal-usul bangsa dan negara kita, pendidikan kita, bahkan sifat kita. Cara berbahasa tertentu, selain berfungsi sebagai alat komunikasi, berfungsi pula sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Pada saat kita beradaptasi kepada lingkungan sosial tertentu, kita akan memilih bahasa yang akan kita gunakan, tergantung pada situasi dan kondisi yang kita hadapi. Kita akan menggunakan bahasa yang berbeda pada orang yang berbeda. Kita juga akan menggunakan bahasa yang non-standar di lingkungan teman-teman dan menggunakan bahasa standar pada orang tua atau orang yang kita hormati. Bahasa digunakan sebagai alat kontrol sosial karena bahasa digunakan sebagai usaha untuk mempengaruhi tingkah laku dan tindak tanduk orang lain. Bahasa berfungsi untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Bila fungsi ini berlaku dengan baik, maka semua kegiatan sosial akan berlangsung dengan baik pula. Pada materi ragam bahasa yang ke-7, kami akan menjelaskan tentang ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan dapat dibedakan menjadi 7 bagian, yaitu 1. Ragam bahasa ilmiah, 2. Ragam hukum, 3. Ragam bisnis, 4. Ragam agama, 5. Ragam sosial, 6. Ragam kedokteran, dan 7. Ragam sastra. Contoh ragam hukum ialah dia dihukum karena melakukan tindak pidana. Contoh ragam bisnis, setiap pembelian di atas nilai tertentu akan diberikan diskon. Contoh ragam sastra, cerita itu menggunakan flashback. Dan contoh ragam kedokteran ialah anak itu menderita penyakit kwashiorkor. Sekian dari kami. Kami telah menjelaskan tentang materi ragam bahasa. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menjelaskan materi ini.